Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Eh, Pada siang kali ini dari kami NH Korindo Sekuritas nanti akan membawakan suatu materi yang berjudul siapa sektor unggul di masa new normal. Jadi untuk sekali lagi untuk pada saat awalnya saya tekankan, apabila ada pertanyaan mohon lakukan via chat terlebih dahulu. Jadi nanti pada saat selesai materi demi ketertiban bersama di akhir materi akan dicoba bantu jawab oleh Pak Angga sendiri. Jadi baik, tanpa mengulur waktu lagi, saya persilakan kepada Pak Angga selaku Head Research Division dari NH Korindo Sekuritas. Silakan Pak Angga. Oke, thank you Pak Hendra untuk introduction-nya ya. Selamat siang teman-teman, rekan-rekan Smart Investor sekalian dimanapun berada. Siang ini kita mau membahas lah sedikit mengadakan webinar, membahas temanya, topiknya sektor-sektor unggulan di masa pandemi. Nanti kita awalnya akan lihat dulu ya keadaan makroekonomi Indonesia sekarang, kita posisinya berada di mana. Terus mungkin dari situ kita lihat dengan menggunakan data-data dan situasi yang terkini, sektor-sektor mana yang kita lihat akan mampu survive di masa pandemi ini. Bahkan sekarang udah bukan pandemi lagi ya, pandemi plus resesi sekarang yang agak lebih ramai temanya. Karena seperti kita tahu, kemarin dari Kementerian Keuangan juga sudah memprediksi ya bahwa Q3 ini kita masih akan negatif pertumbuhan ekonominya, sehingga mungkin sudah sah lah masuk resesi. Terus kalau misalkan sudah ketemu sektornya, nanti mungkin kita cuma akan preview sedikit ya, kira-kira di masing-masing sektor itu apa sih saham-saham utamanya. Mungkin kita bahas sedikit-sedikit, mungkin ada di sektor-sektor tersebut emiten-emiten apa yang mungkin diharapkan dari situ kita dapat ide untuk berinvestasi. Oke, mungkin kita mulai dulu ya dari sedikit tinjauan makroekonomi, di mana kita akan menganalisa ekonomi Indonesia melalui indikator-indikator yang ada saat ini. Oke, yang pertama mungkin kita lihat dari inflasi dulu ya, rekan-rekan sekalian. Ini inflasi itu seperti kita tahu itu kenaikan harga secara umum ya, dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang menariknya mungkin teman-teman sadar atau tidak, di tahun 2020 ini ada satu anomali yang luar biasa di tahun ini ya mengenai inflasi ini, dimana biasanya itu kan inflasi umumnya akan terjadi memuncak lah di periode Ramadan dan Idul Fitri ya. Tapi tahun ini kalau kita ingat kemarin, Lebaran kemarin tidak seperti tahun biasanya ya, di mana banyak pembatasan, kita juga di tengah pembatasan sosial berskala besar, itu menyebabkan terjadinya anomali. Jadi yang biasanya memuncak di periode Lebaran, tapi malah masih turun. Kalau kita ingat kan, ini ada, mudah-mudahan terlihat ya, ada grafiknya. Di sekitar akhir Mei ya kemarin, Lebarannya ini malah trennya menurun, padahal harusnya inflasi itu meningkatnya paling tinggi di masa Lebaran, karena kita tahu harga-harga biasanya naik kan. Jadi itu juga sekaligus saya pengen tekankan bahwa kita memang ada di masa yang baru lah ini ya, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Oke, lanjut secara bulanan kita telah mengalami deflasi, lawannya ya berarti kalau bisa diartikan malah harga-harga cenderung turun selama 2 bulan terakhir. Jadi di Juli dan di Agustus ini kita sudah masuk ke deflasi ya secara bulanan, masing-masing minus 0,1 dan minus 0,05 di bulan Agustus kemarin dan terakhir.
Ini tentu ya mungkin orang mikirnya kalau inflasi ketinggian nggak baik, tapi deflasi juga tentu bukan hal yang baik ya, karena itu menandakan ya lagi lesu lah, konsumsi itu lagi sangat lesu. Sebenarnya yang bagus apa? Kalau tinggi nggak bagus, turunnya nggak bagus, inflasi sebenarnya kita cari itu kan yang terkendali ya teman-teman. Oke, sekedar mengingatkan aja, secara tahunan kita ada di level 1,32%, atau sebenarnya masih di bawah target Bank Indonesia yang 3% plus minus 1%, salah. Jadi harusnya antara 2 sampai 4% ya ini inflasi ya. Ini menandakan tingkat daya beli kita masih sangat rendah. Oke, kalau tadi inflasi itu kan menandakan konsumsi masyarakat ya. Sekarang kita lihat dari sisi satunya, produksi. Sisi produksi itu ada satu indeks yang kita sering lihat, itu namanya Purchasing Manager Index atau PMI, terutama di bidang manufaktur. Apa sih PMI itu? Sebenarnya simpel aja, indikator yang mengukur tingkat optimisme pelaku usaha dalam ini di bidang manufaktur. Cara bacanya juga sebenarnya gampang sekali. Di bawah 50 itu, di atas 50 itu masih menandakan ekspansi. Kalau di bawahnya terjadi kontraksi atau penurunan. Oke, indeks PMI ini saat ini sebenarnya sedang dalam tren naik setelah titik terendahnya di bulan April ya. Kita tahu bulan April itu paling lesu-lesunya. Sebenarnya naik dan sebenarnya sudah masuk ke tahap ekspansi ini di bulan Agustus kemarin. Tapi seiring sekarang kan lagi pengetatan kembali ya PSBB, terutama di wilayah Jakarta, potensinya adalah indeks PMI ini mungkin akan kembali tertekan ke area kontraksi. Oke, berikutnya kita lihat sedikit mengenai GDP Indonesia. GDP kita tahu jumlah nilai total ya, keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara ya. Ini yang lagi rame, mungkin kita visit sedikit, itu yang lagi diperbincangkan kan mengenai resesi ya. Sebenarnya resesi itu pengertian bakunya itu penurunan umum ekonomi di mana perdagangan dan aktivitas industri berkurang, umumnya ditandai penurunan PDB atau GDP selama 2 kuartal berturut-turut. Ini yang lagi jadi perbincangan sangat hangat karena diramalkan kuartal ini ya, kuartal 3 ini masih akan negatif. Jadi Q2 kemarin kalau kita ingat cukup heboh, 5,32% minus ya. Jadi kalau minus lagi itu sudah memenuhi kriteria 2 kuartal berturut-turut. Makanya waktu Q2 kemarin sebenarnya masih diperdebatkan ini sebenarnya kita udah resesi apa belum. Karena kalau dilihat dari resesi itu ada 2 tipe ya, year on year dan Q to Q atau kuartal ke kuartal. Sebenarnya kalau dari kuartal ke kuartal aja sebenarnya kita udah cukup masuk resesi udah cukup lama ya, sejak awal tahun berarti hitungannya. Tapi kemarin masih diperdebatkan, tapi seiring kita sudah lihat pernyataan dari Ibu Sri Mulyani ya, bahwa masih akan terjadi kontraksi ekonomi di Q3 ini, maka sebenarnya kalau Q2 kemarin sudah, Q3 sudah, sebenarnya itu hanya mensahkan saja lah bahwa kita sudah udah masuk resesi. Tapi kan itu kayaknya kita sudah antisipasi ya, jadi nanti biar nggak kaget lagi begitu laporan GDP Q3-nya keluar, which is itu masih agak lama ya, mungkin masih sekitar November akan keluarnya. Kita udah nggak kaget ya, memang sudah resesi di mana-mana. Oke, tadi berbagai lembaga institusi sudah diprediksi. Jadi ini sebenarnya ada juga sebenarnya negara-negara lain, kita nggak sendiri kok. Resesi ini sudah banyak negara-negara maju lain yang harusnya lebih maju lah dari kita, tapi sudah masuk resesi. Oke, clue-nya tadi kalau GDP secara umum, sekarang kita coba lihat secara sektoral ya, untuk mengambil clue sektor apa sih yang kemarin. Ini karena data terakhir di Q2 itu yang kita pakai ya. Sebenarnya Q2 itu kan sudah cukup representatif ya, karena pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung di Indonesia kan diumumkan pertama kali di Maret ya. Jadi kalau Q2 itu kan April, Mei, Juni ya, sebenarnya sudah secara full terasa imbasnya. Tapi makanya kita Q2 bisa jadikan sedikit banyak patokan lah, karena dalam kuartal itu sudah full terjadi pandemi ya. Sektor apa aja yang masih bisa bertumbuh di masa pandemi itu sebenarnya kita bisa dilihat. Ini yang paling
tumbuh paling tinggi itu Infokom ya, informasi dan telekomunikasi atau IT mungkin kita nyebutnya. Ada juga ini bidang penyediaan air ya. Sama satu lagi jasa kesehatan, ini masih tumbuh juga. Terus yang tumbuh-tumbuh sedikit itu ada di bidang pertanian, jasa keuangan. Tapi ini sebenarnya jasa keuangan kita mungkin harus cukup skeptis ya, karena kemungkinan mereka Q1-nya memang masih bagus, tapi Q2-nya anjlok. Memang secara total jadi selama itu masih positif sedikit ya, tapi sebenarnya kalau kita tahu tekanannya juga cukup besar di industri keuangan ya, karena banyak kredit macet dan restrukturisasi kredit. Lalu yang masih bisa naik itu pendidikan dan sebenarnya real estate ininya. Tapi itu sebenarnya clue lah, dari sini ada sedikit petunjuk ya, sektor-sektor apa yang bisa yang masih dapat tumbuh di kala pandemi COVID-19 ini. Oke, untuk ini terakhir di bidang makroekonomi, kita coba lihat ini kan pemerintah mencoba memerangi dengan salah satunya memberi banyak stimulus ya, stimulus fiskal terutama. Terus ada program yang kita sebut dengan program pemulihan ekonomi nasional. Oke, ini ada sedikit reminder ya, ini apa aja sih sasaran-sasarannya. Total anggarannya PEN ini 695 triliun ya. Mungkin yang banyak terimpact langsung kalau dari sisi masyarakat itu ada untuk dana kesehatan ya, ada 87,5 triliun. Lalu ada program perlindungan sosial 203,9 triliun. Ini mungkin yang sebenarnya kita banyak dapat subsidi lah, ada yang dapat untuk masyarakat berpenghasilan rendah, ada bantuan sosial. Terus ada pekerja juga ada yang dapat subsidi ya, untuk yang berpenghasilan di bawah 5 juta kalau nggak salah. Ada subsidi untuk sebesar 600.000 selama 4 periode kalau nggak salah akan diberikan. Ini yang tentu juga dari bantuan-bantuan ini kita nanti akan lihat saja apa yang sektor-sektor mana yang berpotensi untuk diuntungkan gitu. Oke, sekedar update sampai dengan tanggal 17 September kemarin, dari dana total alokasi PEN ini baru tersalurkan sebesar 254 triliun atau kurang lebih 36,6%. Jadi yang perlu diingat ini consumer goods itu mungkin bisa dibilang sektor paling aman lah, tapi bukan tanpa resiko. Ya kadang-kadang itu orang kalau resesi itu malah beralihnya mencari alternatif makanan yang murah gitu, yang instan gitu ya. Sebenarnya penjualan Indomie itu di masa biasa aja akan stabil, tapi mungkin di masa resesi gini mungkin ya orang bisa jadi karena keterpaksaan atau karena nggak bisa makan di luar lagi.